Oke. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Malam. Oke. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan ya, sehat luar biasa. Kita bersyukur hari ini sama-sama lagi kita mau belajar mengikuti PA kita, ya melanjut tema kita sebelumnya. Ya, saya bacakan dulu satu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14 sampai dengan 15 berkata bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini adalah bunyi firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kita semua bahwa Yesus sendiri adalah sahabat kita, karena dia memberitahukan apa yang segala sesuatu yang telah didengar dari Bapa kita. Sebelum kita akan memulai PA kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian, yaitu Yesus Kekuatan. Malam contoh-contel. Hanya Engkau, Juru
Ya, Yesus kekuatan di dalam hidup kita. Oke, kita akan masuk dalam doa pembuka. Ya, saya mempersilakan, boleh minta dengan kasih Bapak Hendra pimpin kita dalam doa. Ada Pak Hendra? Masuk kayaknya, Lucy. Malam, ya, Lucy. Malam, Pak Hendra. Ya, ya, Malam ya. semua. Ya, Oke lah, mari kita bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih juga buat waktu yang Tuhan boleh perkenankan. Kami semua yang ada di Zoom ini, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kembali dipertemukan dalam pembelajaran PA kami yang diselenggarakan setiap Sabtu malam. Tuhan, kami rindu untuk lebih mengenal tentang firman-Mu. Firman yang nantinya akan disampaikan oleh Musofiri. Kiranya Tuhan pakai Musofiri jauh lebih hebat lagi. Tambahkan hikmat bijaksana buat Musofiri, agar di dalam penyampaian kebenaran firman ini dijauhkan dari segala kesesatan. Dan apa yang disampaikan kiranya memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Kami siap belajar firman-Mu, urapilah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Hendra. Mantap sudah Pak Hendra nih doa. Ya. Puji Oke, Tuhan. untuk kita Semua. Lanjut. Ya, untuk kita yang belum open cam, kalau mau open cam boleh ya, sambil kita juga bersama-sama belajar. Baik, saya persilakan kepada Muse untuk menyampaikan PA kita. Ya, baik. Terima kasih, Pak Lucy. Terima kasih, Pak. Suara Muse kecil ya? Suara saya kecil. Iya. Halo, apakah suara saya cukup kedengaran? Di kami bagus, Muse, di kami bagus. Oh, berarti aku karena di sini kali. Oke. Ya, tadi karena ada masuk WA atau telepon kali tadi ya. Oke. Iya, baik. Shalom, selamat malam semuanya. Halo. Ya, terima Shalom, kasih. Muse. Halo. Sudah bergabung, belajar bersama-sama kembali pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar melanjutkan pembahasan kita yang sudah kita lakukan dalam 2 kali pertemuan yang sebelumnya. Nah, malam hari ini kita mau fokuskan pembahasan pada bagian yang ketiga, ya, berkaitan dengan karya Kristus bagi kita. Nah, malam ini kita akan mendalami tentang inti Injil yang ketiga, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ya, kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang kebangkitan, ya, tidak hanya hal kelahiran Kristus dan kematiannya, tetapi juga kebangkitannya itu juga menjadi satu isu yang kontroversial, ya, di dalam pandangan dunia, yang oleh beberapa orang itu dianggap sebagai sesuatu yang meragukan, ya, tidak dapat dibuktikan secara historis, ya, dan juga itu dianggap sebagai hanya oleh kalangan Kristen sebagian, ya, maupun juga di kalangan non-Kristen, itu dianggap sebagai sesuatu yang bersifat halusinasi, ya, karena bagi kalangan teolog liberal khususnya, kebangkitan Kristus itu dianggap sebagai sesuatu yang hanya berkaitan dengan iman dari para murid dan jemaat mula-mula kepada Kristus, kepada Yesus, ya. Dan dalam realitanya itu dianggap bukan sebagai sesuatu yang bersifat sejarah historis. Nah, karena itu seringkali oleh beberapa teolog liberal itu dianggap sebagai mitos, ya, sebagai cerita yang dilebih-lebihkan, bukan fakta sejarah seperti itu. Nah, karena itu malam hari ini saya ingin mengajak kita
sebagai jemaat Tuhan untuk mendalami kebenaran ini, sehingga kita ketika bertemu dengan dengan satu situasi di mana ada orang-orang yang mempertanyakan pokok-pokok iman kita, nah khususnya tentang fakta kebangkitan Kristus, kita dapat memberikan jawaban, yang sebagai upaya mempertanggungjawabkan iman kita, ya. Dalam hal ini, dalam istilah teologi itu dikenal dengan nama apologet, ya, apologet, yaitu upaya untuk mempertahankan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat catatan tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati, ya sebenarnya kebangkitan Kristus ini tidak hanya merupakan catatan dalam Injil, tetapi juga kalau kita belajar ya dari catatan sejarah umum maupun juga buku-buku yang mencatat tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, sebenarnya apa yang terjadi pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu itu satu fakta yang tak terbantahkan sebenarnya, sesuatu yang betul-betul terjadi di dalam sejarah. Ya, baik itu yang dicatat oleh ahli sejarah dari kalangan Romawi sebagai kekuasaan yang berkuasa pada waktu itu, ya, maupun juga dari kalangan sejarawan latar belakang Yahudi non-Kristen yang juga mencatat tentang kekrisuhan yang terjadi seputar kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, terlebih di dalam buku-buku Kristen yang ditulis oleh para bapak gereja yang hidup berdekatan dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Ya, kalau Bapak Ibu searching di internet itu ada beberapa buku-buku sejarah maupun juga buku teologi yang ditulis oleh para bapak gereja yang dapat disebut sebagai saksi mata sejarah, begitu ya. Karena apa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan para rasul, gitu ya. Bahkan sebagian dari antara mereka itu adalah murid-murid dari para rasul yang waktu hidup dan pelayanan mereka itu masih sangat dekat sekali dengan peristiwa yang berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Ya, sebagai contoh, ada seorang bapak gereja yang bernama Justinus Martir. Ya, dia menulis beberapa buku. Ya, Justinus Martir ini adalah seorang apologet dalam sejarah gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam buku yang dia tulis, dia berusaha untuk membuktikan Kristus sebagai satu fakta sejarah sebagai pertanggungjawaban imannya kepada orang-orang non-Kristen pada waktu itu, ya. Lalu kemudian ada juga seorang latar belakang seorang bapak gereja latar belakang Yahudi yang bernama Josephus, ya. Nah, dia ini juga adalah seorang yang juga mencatat tentang fakta kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, begitu ya. Nah, masih ada banyak lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Dan buku-buku yang ditulis oleh bapak-bapak gereja ini itu sudah dikanonkan, ya, sudah dibukukan oleh literatur Kristen modern, dan itu dikelompokkan dibagi dalam beberapa bagian besar, ya, sesuai dengan periodenya. Nah, kalau Bapak Ibu hobi baca, ya, itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya, bisa dicari di internet, itu banyak sekali buku-buku yang berkaitan dengan apa yang ditulis oleh para bapak gereja mula-mula, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat kebangkitan Kristus itu sebagai satu fakta, ya, sebagai satu fakta sejarah yang betul-betul terjadi di dalam sejarah dunia, dan pembuktian ini kita tidak akan ambil dari catatan umum, tapi kita mau melihat ke dalam Injil, ya, kita mau melihat ke dalam Injil. Beberapa
fakta yang dicatat di dalam Injil berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah, yang pertama, ya, kalau kita melihat di dalam catatan ini ya, dalam catatan Alkitab atau dalam Injil, ya, kita melihat ada satu catatan yang menarik berkaitan dengan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Ya, yang pertama itu dari Matius 27 ayat 62 sampai dengan 66, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ada masukkan di dalam slide ini. Ya, nah berkaitan dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, nah kita sering mendengar bahwa dari kalangan tertentu mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus, gitu ya. Maka yang bangkit itu juga bukan Yesus, karena dia tidak disalibkan dan dia masih hidup. Ya, yang disalibkan itu adalah orang lain yang katanya dikenakan rupa Kristus di mukanya, sehingga ketika orang banyak melihat orang itu, mereka menyangka bahwa itu adalah Yesus, maka kemudian ditangkap lalu kemudian disalibkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkaca dari sejarah gereja, ya, maka sebenarnya ajaran ini atau konsep ini adalah berasal dari salah satu bidat dalam sejarah gereja mula-mula yang dikenal dengan nama doketisme, ya, dari kata Yunani dokeo yang artinya menyerupai, ya, nah atau mengenakan rupa, begitu ya. Nah, jadi bidat doketisme itu mengajarkan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, begitu ya, tetapi orang yang dikenakan muka Yesus. Nah, menurut bidat ini ada yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah Simon dari Kirene yang memikul salib Yesus. Lalu ada juga yang mengatakan yang disalibkan itu adalah Petrus, salah satu dari murid Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bidat ini berkembang dalam sejarah gereja itu pada abad pertama dan kedua, ya, tapi sesudah itu kemudian hilang. Nah, sayangnya walaupun ajaran ini kemudian tidak lagi sudah ditolak dan tidak lagi muncul di dalam gereja, tetapi ajaran ini masih diadopsi oleh beberapa kepercayaan, ya, atau agama sampai dengan hari ini. Nah, itu berkaitan dengan kematian peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, begitu ya. Nah, dalam catatan Injil Matius 27 ya, ayat 62 sampai dengan 66 di sini dikatakan keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu," yang dimaksudkan dengan si penyesat itu adalah Yesus, ya, "sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka. Mereka itu maksudnya adalah imam-imam kepala yang datang kepada Pilatus, ya, untuk meminta 1 unit pasukan untuk menjaga kubur di mana Tuhan Yesus dimakamkan di situ. Nah, kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan teks firman Tuhan ini, ya, berkaitan dengan catatan Injil ini, menjadi pertanyaan bagi kita bahwa sesudah Yesus mati dan dikuburkan, apa yang dilakukan terhadap kuburnya? Ya, dari apa yang kita baca, menurut Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, ya, ini imam-imam kepala dan orang-orang Farisi terhadap kuburan di mana di dalamnya berisi mayat dari Tuhan Yesus yang sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh mereka?
Silakan, ada yang mau mencoba menjawab? Silakan, Bapak, Ibu, Saudara. Apa yang dilakukan orang terhadap kubur Yesus pada waktu itu? Ya. Menjaga ya, menjaga. Ya. Nah, yang pertama kalau kita perhatikan ya bahwa orang-orang Farisi dan imam-imam kepala ya, mereka takut dan khawatir bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus berkaitan dengan kebangkitannya itu betul-betul terjadi. Ya. Nah, karena itu kita perhatikan di sini bahwa mereka berusaha untuk menyebarkan isu ya, berusaha untuk menyebarkan isu ya seputar kebangkitan Kristus dari antara orang mati supaya kemudian hal itu dapat diantisipasi, supaya kalau hal itu benar-benar terjadi menurut anggapan mereka, maka dapat dilakukan satu tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang kemudian akan timbul peristiwa berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, ya. Nah, maka kemudian berkaitan dengan hal itu dikatakan apa? Mereka datang kepada Pilatus untuk meminta supaya Pilatus memberikan kepada mereka satu unit pasukan. Ya, kalau satu unit itu artinya terdiri atas bukan 1-2 orang, tapi terdiri minimal atas 10 orang, ya, untuk berjaga-jaga di sekitar kuburan atau makam di mana Tuhan mayat atau jenazah dari Tuhan Yesus dibaringkan di dalamnya, begitu ya. Nah, maka ketika mereka datang ke Pilatus, Pilatus mendengarkan apa yang mereka minta dan kemudian memberikan penjaga-penjaga. Kata penjaga-penjaga itu menunjuk kepada satu unit, ya, artinya lebih dari 10 orang yang menjaga di sekitar makam di mana Tuhan Yesus dibaringkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu catatan yang pertama yang dicatat di dalam Injil, dan ini satu hal yang menarik ya, karena di sini dari hal ini kita bisa melihat ya ada satu ketakutan yang besar dari kalangan para imam dan orang-orang Farisi berkaitan dengan kematian Yesus ya, dan kekhawatiran mereka jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar-benar terjadi atau direkayasa oleh para murid ya, sepertinya betul-betul terjadi tetapi Yesus tidak bangkit sebenarnya, tetapi mayatnya dicuri oleh para murid, lalu kemudian para murid dapat menyebarkan isu bahwa Yesus yang sudah mati itu bangkit dari antara orang mati. Nah, maka kemudian satu hal yang kita catat di situ bahwa ketika Yesus dimakamkan di dalam makam yang dipinjamkan oleh salah seorang dari orang Farisi yang percaya kepadanya, ya, yang percaya menjadi pengikut Yesus, ya, maka kita melihat bahwa kubur itu dijaga oleh satu unit pasukan. Nah, artinya kubur itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi itu dijaga. Bahkan bukan cuma dijaga, tapi dimeteraikan. Ya, dimeteraikan itu artinya dicap, ya, dicap dengan segel yang cap kepada kubur itu, ya, sehingga artinya tidak sembarang orang boleh membuka kubur itu kalau tidak ada izin yang resmi. Nah, khususnya dari para imam dan orang-orang Farisi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama, ya, artinya bahwa para imam dan orang-orang Farisi itu kemudian menempatkan penjaga di sekitar makam di mana Tuhan Yesus dimakamkan, dikuburkan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita baca dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 7, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan berkaitan dengan teks firman Tuhan itu adalah apa yang ditemukan di kuburnya pada hari pertama dalam minggu itu. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, ya, menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat dan seorang malaikat Tuhan turun dari langit
dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Nah, Bapak Ibu, Saudara, berdasarkan teks firman Tuhan ini, apa yang ditemukan di kubur Tuhan Yesus pada hari pertama dalam minggu itu, atau pada hari Minggu pagi? Ya, apa yang Bapak Ibu dapat temukan dari teks itu? Malaikat Tuhan yang turun dari langit, musuh. Ya, ada seorang malaikat, ya, disebutkan dengan jelas seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke atas batu itu, ya, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya, ya. Nah, sebelum malaikat Tuhan menggulingkan batu itu, ada satu peristiwa yang terjadi yang dicatat di dalam ayat ini, yaitu apa? Maria Magdalena dan Maria. Dan pada waktu para wanita itu, ya, Maria dan Maria yang lain, ya, di sini ada memang nama Maria itu adalah nama yang umum di kalangan perempuan Yahudi pada waktu itu dan sampai hari ini. Itu nama yang sangat disukai, ya, sangat disukai oleh wanita Yahudi. Maka banyak sekali wanita Yahudi yang pakai nama Maria, gitu ya. Dan sampai hari ini saya pikir juga nama ini adalah nama yang populer, ya. Nah, kemudian pada waktu mereka sedang berjalan menuju ke kubur di mana Tuhan Yesus dimakamkan, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di situ apa? Terjadilah gempa bumi yang hebat, ya. Terjadilah gempa bumi yang hebat, ya. Gempa bumi yang sangat hebat sekali. Kenapa terjadi gempa bumi? Karena dikatakan begini, seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat bahwa peristiwa kebangkitan itu adalah satu peristiwa yang sesuatu yang di luar akal pikiran manusia untuk dapat memikirkan ataupun memahaminya. Kenapa? Karena itu adalah satu peristiwa yang ilahi yang dilakukan oleh Tuhan sendiri dengan mengutus seorang malaikatnya turun ke atas kubur itu, lalu kemudian menggulingkan batu itu dan kemudian membuka kubur itu dan di situ membuka jalan bagi Yesus untuk kemudian bangkit dari antara orang mati. Nah, peristiwa itu terjadi secara bersamaan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu adalah satu catatan yang dicatat dengan jelas, ya, di dalam kitab Injil, ya, di dalam kitab Injil. Nah, kalau kita bandingkan teks ini di dalam Injil yang lain, di situ ada satu catatan yang mengatakan bahwa peristiwa itu tidak hanya disaksikan oleh para wanita yang datang ke kubur Yesus pada waktu fajar itu, pagi-pagi sekali, tetapi juga disaksikan oleh para penjaga, ya, para penjaga yang menjaga kubur dari Tuhan Yesus pada waktu itu, gitu ya. Para penjaga yang menjaga kubur dari Tuhan Yesus. Nah, kemudian, ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, ya, artinya apa yang dicatat oleh Injil itu menunjukkan kepada kita bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu bukanlah satu peristiwa bohongan atau satu peristiwa yang direkayasa oleh para murid. Karena itu betul-betul terjadi, yang disaksikan bukan hanya oleh 1-2 orang, tetapi oleh banyak orang, ya, oleh banyak orang yang menyaksikan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan mereka adalah saksi yang betul-betul ada di tempat kejadian perkara. Nah, artinya secara hukum, ya, apa yang terjadi pada waktu itu adalah satu realita yang real yang terjadi di dalam sejarah dunia ini dan disaksikan dan ada orang-orang yang menjadi saksinya. Baik dari kalangan para murid sebagai pengikut yang setia dari Kristus maupun juga dari kalangan umum. Ya, khususnya para penjaga yang ditempatkan untuk menjaga kubur di mana Tuhan Yesus dibaringkan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, ya, kita coba baca dulu satu teks firman Tuhan, ya. Kalau kita melihat
bagian kelanjutan dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 7 itu, ya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini catatan dalam pasal 1 sampai dengan pasal 7 itu kemudian diikuti dengan ayat selanjutnya yang ditulis oleh Matius, ya. Suaramu hilang ya? Suara saya hilang? Apakah dengar Ada jelas? semua. Ada. Semuanya coba masuk ulang, coba keluar dulu baru masuk lagi supaya suara yang kedengaran, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 11 ya, Matius pasal 28 ayat 11 ya, dikatakan begini. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu yang dimasukkan dengan mereka yang sedang di tengah jalan itu siapa? Para murid ya, para murid yang mendengar dari para wanita yang datang ke kubur Yesus bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Dia sudah bangkit seperti dikatakan oleh malaikat. Maka dikatakan bahwa para murid segera berlari ke kubur di mana Tuhan Yesus dibaringkan, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, ya, dari peristiwa itu, ya, bersamaan dengan itu maksudnya ketika para murid sedang dalam perjalanan, para penjaga itu yang sedang ketakutan itu kemudian melarikan diri, meninggalkan kubur itu, ya, meninggalkan kubur yang sudah terbuka dan sudah menjadi kosong itu. Nah, tentu sebelum mereka pergi, tentu mereka mengecek dulu ke dalam, ya, pasti para penjaga itu juga mengecek ke dalam, begitu ya. Dan kemudian sesudah itu baru mereka pergi meninggalkan kubur itu. Nah, ketika mereka pergi meninggalkan kubur itu, mereka pergi kemana? Nah, di sini dicatat bahwa mereka pergi kepada para imam kepala, ya, yang menugaskan mereka, dan melaporkan, ya, memberitahukan segala peristiwa yang terjadi kepada para imam kepala itu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan laporan yang diberikan oleh para penjaga yang menjaga kubur Yesus itu, kemudian apa yang dilakukan oleh para imam kepala sebagai respon dari peristiwa yang terjadi itu, ya, ayat 12, 13 sampai dengan 14, ya, mencatat hal itu. Dikatakan begini, dan sesudah berunding dengan tua-tua, ini artinya para tua-tua Yahudi, ya, di dalamnya ada para tua-tua dari kalangan umum dan juga dari kalangan agama, ya. Mereka mengambil keputusan lalu memberikan, mereka itu adalah para imam kepala, ya, memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus, yang memberikan laporan bahwa kubur itu telah kosong dan ada satu peristiwa yang dahsyat terjadi di kubur itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, ini maksudnya adalah Pontius Pilatus, ya, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak meroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu, ya, dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu catatan yang ditulis oleh Matius untuk menunjukkan dari mana asal-usul kebohongan yang menentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Ya, dari mana asal-usul cerita itu atau berita itu? Ya, nah, Matius melaporkan bahwa itu berasal dari kalangan para imam-imam kepala yang tidak percaya Yesus, yang sudah menyalibkan Yesus dan tidak percaya kepada Yesus, ya, sebagai upaya mereka untuk menangkal satu peristiwa yang lebih besar yang akan terjadi kemudian berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, yang adalah satu peristiwa yang betul-betul terjadi, disaksikan oleh banyak orang, ya, dan mereka berusaha untuk meredam itu dengan memberitakan satu kabar bohong seputar kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan mereka dalam hal ini, Bapak Ibu, bukan hanya mengarang cerita, tapi mereka pasang badan, gitu ya. Nah, mereka pasang badan, artinya siap untuk mempertanggungjawabkan itu kepada
pemerintah Romawi yang ada di Yerusalem. Dalam hal ini adalah Pontius Pilatus kalau diminta pertanggungjawaban seperti itu. Dan di akhir dari kebohongan itu, ya, Matius mencatat bahwa apa? Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Artinya itu menunjukkan bahwa apa yang didengar oleh orang Yahudi, apa yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi secara umum pada waktu itu, ya, itu adalah satu cerita yang berasal dari para imam, dan itu masih terus dipercayai oleh orang-orang Yahudi sampai waktu Matius menulis Injilnya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini kita melihat bahwa ada satu upaya yang serius untuk menutup-nutupi dan menentang fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan ini dicatat dengan jelas di dalam Injil Matius, ya, bagaimana para pemimpin agama Yahudi berusaha untuk membuat satu berita bohong, ya, supaya tujuannya adalah supaya jangan sampai ada banyak orang kemudian akhirnya percaya kepada Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi bahwa di dalam gereja pun ternyata hal-hal seperti itu juga dipegang oleh sebagian orang, ya. Nah, dipegang oleh sebagian orang yang kemudian akhirnya mengajarkan berita-berita bohong atau ajaran yang palsu berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Seperti itu. Nah, apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan mengenai Yesus, ya, dalam ayat 5 sampai dengan 7. Malaikat Tuhan katakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita melihat satu hal yang jelas yang dikatakan oleh malaikat kepada para perempuan yang datang ke kubur Yesus pada waktu itu tentang apa yang terjadi dengan Yesus. Makamnya kosong, kuburannya kosong, tidak ada lagi jenazahnya di dalam, di tempat dia dibaringkan. Kenapa? Karena dia sudah bangkit, ya. Dia sudah bangkit dari kematian, dan itu ditegaskan oleh malaikat dengan mengatakan sama seperti yang telah dikatakannya. Nah, ini dia. Sama seperti yang dikatakannya. Ini mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Yesus berulang kali kepada para murid sebelum penangkapan, kematian, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Artinya dalam hal ini malaikat ingin menegaskan bahwa apa yang mereka lihat itu bukanlah kabar atau bukan sesuatu yang bohong, tetapi itu adalah sesuatu yang betul terjadi, seperti yang Yesus katakan bahwa dia sudah bangkit, ya, dari antara orang mati. Dan itu dibuktikan dengan kubur yang kosong, tempat di mana Yesus dibaringkan sudah tidak ada lagi tubuhnya di situ, yang ada hanyalah kain, ya, kain pembungkus jenazahnya dan juga penutup mukanya, ya, kain peluh yang untuk menutup muka dari jenazah Tuhan Yesus. Yesus tidak lagi di sana di dalam kubur itu karena dia sudah bangkit. Dan kemudian malaikat katakan kepada para murid itu, kamu pergilah ke Galilea dan dia akan bertemu dengan kamu di sana, ya. Kamu akan melihat dia di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini penegasan yang diberikan oleh malaikat kepada para perempuan berkaitan dengan Yesus yang bangkit. Bahwa dia bangkit, dia tidak lagi mati, dia sudah bangkit, dia sudah mengalahkan maut, dan dia akan bertemu dengan mereka di Galilea, tempat pertama di mana dia bertemu dengan para muridnya, ya. Nah, seorang ahli hukum dari Inggris yang bernama Sir Edward Clarke, dia mengatakan begini, sebagai seorang ahli hukum, saya telah melakukan penyelidikan yang mendalam mengenai bukti-bukti kebangkitan Kristus. Bagi saya, buktinya cukup meyakinkan. Seringkali dalam Mahkamah Agung di mana saya bekerja,
keputusan diambil berdasarkan bukti-bukti yang ketegasannya sangat kurang kalau dibandingkan dengan bukti-bukti ini. Bukti-bukti ini maksudnya bukti-bukti seputar kebangkitan Yesus. Bukti mengenai kebangkitan yang terdapat dalam Injil ini bersifat jujur, ya. Nah, kita garis bawahi kata jujur, ya. Sebagai ini dia ungkapkan, ya, Sir Edward Clark ungkapkan itu sebagai satu penegasan terhadap isu-isu miring yang mengatakan bahwa Injil yang ada di dalam Alkitab itu yang dipakai oleh orang Kristen itu adalah Injil yang sudah dipalsukan, ya. Nah, maka Sir Edward Clark mengatakan dalam hal ini bahwa Injil itu adalah satu bukti sejarah seputar kebangkitan Yesus yang bersifat jujur, yang ditulis dengan jujur, apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, ya. Ini sekaligus juga untuk menyangkal ajaran dari teolog liberal yang mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan itu hanyalah satu ungkapan iman dari para murid, tetapi itu bukan satu realitas sejarah. Maka dalam hal ini ditegaskan bahwa Injil itu bersifat jujur, ya. Dan sebagai ahli hukum, saya menerima dengan sebulat-bulat hati pengakuan ini sebagai kesaksian orang-orang jujur yang sudah membuktikannya. Nah, Sir Edward Clark, ya, dalam hal ini ingin membuktikan bahwa apa yang ditulis di dalam Injil itu adalah satu bukti yang dapat dipercaya dan dijadikan sebagai dasar untuk menerima peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati sebagai satu fakta yang betul-betul terjadi dalam sejarah, dan itu dapat dibuktikan dengan jelas, dengan jujur, dengan murni. Tidak ada unsur penipuan atau rekayasa di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya dalam hal ini kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita dapat menerima fakta sejarah bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang betul-betul terjadi. Maka kalau kita ketemu dengan orang-orang yang meragukan peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dan kemudian mempertanyakan hal itu kepada kita, ya minimal ya berdasarkan Injil kita dapat menunjukkan kebenaran ini kepada mereka, ya. Nah, supaya mereka mengerti dan akhirnya mereka juga dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, berkaitan dengan konsep atau teologi gereja, ya, berkaitan dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, kita bertemu dengan satu konsep Injil yang utuh, Bapak Ibu Saudara, yaitu bicara tentang kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, berkaca dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 8, ya. Ini merupakan satu catatan yang ditulis oleh Paulus seputar kebangkitan Yesus dari antara orang mati, ya, sebagai satu penegasan bahwa Injil yang disampaikan oleh Paulus itu tidak bertentangan dengan Injil yang disampaikan atau yang ditulis oleh para penulis Injil, ya. Dan apa yang terjadi dalam peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah satu fakta sejarah yang dapat dibuktikan, karena itu adalah satu peristiwa yang disaksikan oleh banyak orang, yang ditulis oleh Paulus, ya, di dalam 1 Korintus pasal 15. Nah, firman Tuhan berkata begini, ya, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 1 ini menjadi satu penegasan dan dasar kepada jemaat di Korintus berkaitan dengan iman dan pengharapan mereka kepada Injil yang diberitakan oleh Paulus, ya. Nah, maka di dalam ayat yang kedua Paulus katakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, Paulus katakan bahwa jemaat di Korintus harus tetap berpegang teguh kepada iman terhadap Injil, kepada berita Injil
yang telah disampaikan oleh Paulus kepada mereka, yang telah diajarkan oleh Paulus kepada mereka. Ayat 3. Sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ya, ini adalah penegasan dari Paulus bahwa yang dia ajarkan kepada jemaat itu adalah yang dia terima langsung dari Yesus, ya, yang diajarkan kepadanya, dan juga melalui para rasul dan soko guru, para sidang penatua yang ada di Yerusalem, yang membimbing Paulus ketika dia baru percaya kepada Injil yang benar. Nah, maka itu kemudian diteruskan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, Bapak Ibu perhatikan, di sini Paulus menggunakan kata kitab suci. Ya, yang dimaksudkan dengan kitab suci di sini adalah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, yang dimaksudkan dengan kitab suci di sini adalah tulisan-tulisan dari para rasul dan para penulis Injil, ya, para penulis Injil, ya, dan juga mengacu kepada Perjanjian Lama, ya, mengacu kepada Alkitab Perjanjian Lama yang dipegang oleh gereja mula-mula pada waktu itu, dan kemudian juga tulisan-tulisan yang ditulis oleh para rasul atau orang-orang yang dekat dengan para rasul. Nah, contohnya adalah yang dipegang juga oleh jemaat-jemaat mula-mula pada waktu itu adalah Injil Markus, ya. Karena Injil Markus ini adalah Injil yang pertama kali ditulis, ya. Itu diperkirakan sekitar Injil Markus itu pertama kali ditulis sekitar tahun 50 sampai dengan tahun 60, ya. Artinya itu adalah satu waktu yang cukup dekat, ya. Dan kalau dibandingkan dengan surat 1 Korintus, itu ditulis oleh Rasul Paulus, ya, sekitar tahun 60, ya, sekitar tahun 60. Karena setelah peristiwa dia menulis surat-suratnya ini, ya, kita tahu bahwa Rasul Paulus itu kemudian mati sebagai martir di bawah Kaisar Nero, ya, yang memerintah sejak tahun 64. Jadi diperkirakan bahwa Petrus itu mati sebagai martir di kota Roma, ya, berkisaran sekitar tahun 60 sampai dengan tahun 70. Nah, artinya bahwa 1 Korintus dan surat-surat yang lain itu ditulis oleh Paulus sebelum tahun kematiannya, ya. Artinya sebelum tahun 60, seperti itu. Nah, maka diperkirakan bahwa Injil Markus itu ditulis sekitar tahun 50 atau tahun 60. Maka ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus dengan merujuk kepada kitab suci, yaitu salah satu kitab dalam Perjanjian Baru yang masih dalam bentuk tulisan lepas yang sudah dimiliki oleh gereja-gereja pada waktu itu, ya. Salah satunya adalah Injil Markus, ya. Dan juga ada surat Yakobus, ya. Itu adalah surat-surat awal yang ditulis dan kemudian disebarkan kepada gereja mula-mula. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, Paulus menegaskan Injilnya berdasarkan Alkitab, kitab suci, ya. Nah, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kembali Paulus merujuk kepada kitab suci, ya. Kitab suci ini menunjuk kepada PL, nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama, ya. Tapi juga merujuk kepada Injil yang ditulis. Nah, diperkirakan bahwa Injil Matius juga sudah ditulis pada waktu itu, ya. Injil Matius. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya, ya. Dalam hal ini kita melihat bahwa Paulus hanya mencatat nama laki-laki saja, murid-murid laki-laki, ya. Nah, tapi juga ini sebenarnya menjadi satu penegasan, Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh para murid yang pertama kali. Kenapa bukan Maria Magdalena dan Maria yang lain, ya? Maria Ibu Yesus yang dicatat dalam hal ini, ya, karena memang dalam konteks Yahudi, ya, perempuan itu biasanya tidak terlalu diperhitungkan. Nah, maka untuk menegaskan bahwa peristiwa kebangkitan itu dapat dipercaya,
maka harus merujuk kepada laki-laki yang menjadi saksi sejarah, ya, atau yang menjadi saksi yang melihat peristiwa itu secara langsung. Nah, maka dalam hal ini Paulus tidak mencatat nama Maria, ya, dua Maria yang disebutkan dalam Injil Matius tadi, ya. Ya, hal ini sesuai dengan budaya yang berlaku pada waktu itu. Nah, maka yang pertama kali dicatat oleh oleh Paulus itu adalah Kepas, Petrus, ya. Kepas itu adalah nama lain dari Petrus, ya, Simon Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 murid. Nah, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Kata sampai sekarang ini artinya merujuk kepada waktu di mana Paulus menulis surat 1 Korintus. Dan di antara mereka, ya, 500 saudara yang melihat peristiwa kebangkitan Yesus itu dan bertemu dengan Yesus yang bangkit itu, beberapa di antara mereka ada bersama-sama dengan Paulus dalam tim pelayanannya, ya. Maka Paulus tegaskan, ya, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang dan ada bersama-sama dengan dia pada waktu itu. Tapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Nah, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Ya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Yakobus yang dimasukkan di sini siapa? Perhatikan bahwa Yakobus yang dimasukkan di sini bukanlah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Kita ingat bahwa dari antara 12 rasul itu ada 2 orang yang bernama Yakobus, ya. Satu itu adalah Yakobus saudara dari Yohanes, ya. Satu lagi Yakobus yang lain, ya, disebut dengan nama Yakobus yang lain. Nah, yang dimasukkan dengan Yakobus di sini bukanlah kedua rasul itu, karena Yakobus saudara Yohanes itu tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, karena Yakobus saudara Yohanes itu sudah meninggal, sudah mati sebagai martir sebelumnya, yaitu dibunuh oleh raja wilayah, yaitu Herodes. Ya, kalau kita ingat peristiwa penangkapan Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya, kemudian Yakobus itu kemudian dipenggal, ya, oleh Herodes, sedangkan Petrus dan Yohanes lepas dari penjara, gitu ya. Nah, maka yang tentu yang dimasukkan dengan Yakobus di sini bukan murid Yesus yang bernama Yakobus saudara dari Yohanes, bukan itu. Dan juga bukan Yakobus yang lain, ya, Yakobus yang kedua, bukan itu. Tapi dimasukkan dengan Yakobus ini adalah saudara dari Tuhan Yesus, anak secara jasmani, ya, dari Yusuf dan Maria. Artinya kita bisa katakan di sini bahwa Yakobus ini adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus, adik tiri dari Tuhan Yesus, ya, adik yang beda bapak dari Tuhan Yesus, seperti itu, ya. Nah, melalui peristiwa penampakan diri Yesus kepada saudara tirinya ini, di sini menurut tradisi gereja bahwa penampakan diri Yesus kepada Yakobus itulah yang kemudian membuat Yakobus dan keluarganya, saudara-saudaranya yang lain percaya kepada Yesus dan kemudian menjadi pengikut, ya. Nah, di kemudian hari Yakobus, kemudian Yudas, adik dari Yakobus, saudara dari Yakobus, ya, bersama dengan para rasul yang lain, Petrus dan Yohanes, itu kemudian menjadi sokoguru atau sidang penatua yang ada di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, dalam Alkitab kita bertemu dengan satu kitab atau satu surat di dalam Perjanjian Baru yang memakai nama Yakobus. Nah, yang menulisnya siapa? Yang menulisnya bukan salah seorang dari rasul atau murid dari Tuhan Yesus yang bernama Yakobus, tetapi yang menulis surat Yakobus itu adalah adik tiri dari Tuhan Yesus, ya. Sesudah dia percaya, kemudian dia menjadi pemimpin gereja di Yerusalem, dan kemudian dia menulis surat, ya, kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan dengan menggunakan namanya. Jadi yang dalam surat Yakobus itu ditulis oleh Yakobus saudara Tuhan Yesus, ya. Nah, dan yang paling akhir, ini penegasan dari Paulus sendiri, bahwa dari semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku. Nah, dalam hal ini Paulus mengacu kepada penglihatan yang dia terima dalam perjalanannya ke kota Damsyik untuk menganiaya jemaat mula-mula, ya. Di situ dia bertemu dengan Yesus di perjalanan. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dalam satu sinar yang sangat terang sehingga membutakan mata Paulus,
dan kemudian membuat dia terjatuh dari kuda yang dia tunggangi. Dan dalam peristiwa itu, Paulus mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Ya, Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita melihat bahwa Paulus sendiri dalam suratnya menegaskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah, ini berkaitan dengan pembuktian sejarah, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian bagi kita sebagai orang percaya, berkaitan dengan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, yang adalah satu realita, satu fakta yang betul-betul terjadi, ya, bahwa kebangkitan Yesus itu merupakan satu fakta sejarah, bukan kabar bohong, bukan rekayasa, tapi itu betul-betul terjadi dan itu disaksikan oleh banyak orang yang melihat dan bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Lalu bagi kita sebagai orang percaya, apakah makna dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati? Kenapa itu menjadi satu berita yang penting bagi gereja? Dan itu menjadi salah satu pokok iman yang diimani oleh gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan hal ini di dalam 1 Korintus pasal 15, Bapak Ibu nanti bisa baca semuanya ya, satu perikop itu, satu pasal itu ya. Bukan satu perikop tapi satu pasal ya. Pasal 15 itu, di situ pasal 15 ini menegaskan tentang fakta sejarah dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kemudian juga makna teologis ya dari kebangkitan Kristus bagi gereja, bagi orang percaya. Dalam pasal 15 itu Paulus menegaskan tentang bahwa kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka artinya iman kita itu adalah iman yang sia-sia. Kenapa Paulus katakan iman yang sia-sia? Karena kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, artinya kita percaya kepada orang mati yang tidak dapat memberikan jaminan kehidupan setelah kematian bagi kita, atau kebangkitan dari kematian, dari maut kepada kita. Maka Paulus katakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah fakta sejarah, dan itu memiliki makna yang sangat penting bagi kita, karena melalui kebangkitannya dari antara orang mati, itu sekaligus memberi penegasan kepada kita. Sebagaimana Yesus menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati, demikian juga kelak kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan dibangkitkan dan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, makna teologisnya bagi kita adalah kebangkitan Yesus itu menjadi satu pengharapan, menjadi pengharapan, ya, dasar pengharapan bagi kita sebagai orang percaya. Karena Yesus bangkit, maka kita juga percaya kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kita akan dihidupkan selama-lamanya, akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus yang sudah bangkit dan mengalahkan maut itu. Maka di sini sekaligus menjadi penegasan bahwa di dalam kekristenan ada pengharapan yang sejati bagi kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya bagikan bagi kita pada malam hari ini seputar kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Saya rindu untuk mengajak kita, ya, tidak hanya kita sudah melihat bukti-bukti sejarah yang ada, yang dicatat di dalam Injil, tetapi sekaligus ini menjadi dasar pengharapan iman kita di dalam Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan kita takut, karena Yesus yang sudah bangkit itu, Dia hidup, Dia sekarang ada di surga. Dan sesuai dengan janjinya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga mengatakan bahwa Dia sekarang ada di surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan sesudah Dia menyediakan tempat bagi kita, maka Dia akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita bersama-sama dengan Dia, tinggal bersama-sama dengan Dia. Nah, sebagaimana yang Tuhan katakan, tegaskan, supaya di tempat di mana aku ada, engkau pun ada di sana. Nah, ini adalah keyakinan iman kita. Ya, biarlah kiranya apa yang kita belajar malam hari ini membekali kita untuk dapat mempertanggungjawabkan iman kita
kepada orang-orang yang belum percaya, yang meminta pertanggungjawaban iman dari kita. Kita bisa menunjukkan bukti-bukti. Ini loh yang menunjukkan Yesus bangkit dari Injil, dari Alkitab. Kalau masih kurang, kita bisa cari dari catatan-catatan sejarah umum yang mencatat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan juga dari para saksi sejarah yang menulis banyak buku ya seputar Yesus, tentang Yesus, ya, tentang iman Kristen, yang adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, yang juga menjadi saksi-saksi sejarah dari kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Ya, ini yang saya bagikan untuk kita pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya, shalom. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Lucy. Ya, amin. Biarlah itu boleh kita mengerti ya, Bapak Ibu Saudara. Ada yang mau menanggapi mungkin dari apa yang sudah dibahas oleh Muse? Saya Lucy. Ya, Musemu. Saya menyimak dari awal sampai akhir ya tentang kebangkitan. Tapi ada satu hal yang memberkati saya lagi selain apa yang disampaikan Musa tadi. Ketika para ahli Taurat tadi ya mencoba memberikan satu kayak konspirasi lah ya dengan mengatakan kepada para ahli Taurat ya yang mengatakan bahwa penyesat itu mengatakan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga, ya kan? Nah, itu kemudian ketika malaikat berkata saat para wanita itu masuk ke dalam kubur untuk mencari Yesus, saya melihat Alkitab kita begitu detail karena malaikat itu menjawab begini, dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Tadi kan para ahli Taurat seperti membuat konspirasi nih. Penyesat itu mengatakan, kata penyesat itu kan menuju kepada Yesus. Jadi para ahli Taurat meragukan perkataan Yesus, oh dia akan bangkit. Maka waktu itu kan Yesus itu dianggap menghina Allah lah, gitu ya. Dianggap gila lah, halu lah. Kok dia bisa dibilang bangkit. Nah sekarang ketika kebangkitan itu terjadi, malaikat kemudian mengkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan dulu itu bukan halu, bukan kegilaan, dia bukan mengutuki Allah, seperti yang dikatakannya memang dia bangkit. Nah, saya melihat begitu detail Alkitab kita mencatat satu persatu tentang fakta-fakta sejarah gitu. Jadi itu sih yang saya temukan tadi, menarik bagi saya. Jadi mari kita terus belajar Alkitab kita dengan lebih giat ya, lebih giat lagi. Karena kadang kita sudah baca beberapa waktu lalu, ketika kita baca sekarang ketemu lagi hal baru yang dulu nggak ngeh bagi kita, sekarang ngeh bagi kita kayak gitu. Oke, terima kasih Lucy. Ya, itu ya tadi yang disampaikan oleh Semu. Sudah lengkap semuanya, Muse Semu ya. Jadi satu ya. Oke, ada lagi dari Bapak Ibu? Kalau misalnya kita akan sambung ke pokok doa kita. Ya, dari ini kita belajar bahwa jawaban sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab. Kalau kita mau belajar, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita sudah menemukan jawabannya. Nah, hanya mungkin selama ini kita bingung, kita kadang tidak mengerti kenapa. Karena kita tidak mau belajar Alkitab. Itu dia, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya saya pikir mari kita memacu diri kita belajar dari Alkitab, baca Alkitab, terus dalami Alkitab, gali Alkitab, karena Tuhan menyediakan jawaban untuk kita dari dalam firman Tuhan ini. Ya, oke, itu tambahan dari saya. Ya, oke. Nah, ataupun kalau misalnya waktu kita terbatas di Zoom ini, bagi Bapak Ibu yang mungkin mau chat pribadi atau lebih ini lagi, boleh ya ke hamba-hamba Tuhan gitu ya. Pasti Muse ataupun Semu akan boleh menjelaskan. Oke, ya terima kasih ya sekali lagi untuk Muse, Semu, dan juga semua teman-teman yang boleh gabung pada malam hari ini. Kita malam hari ini akan berdoa bersama-sama sebelum kita menutup kita.
Dari antara Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan, boleh disampaikan supaya kita sama-sama berdoa pada malam hari ini. Doakan Mama Tony HC, Lucy. Ya, Mama dari Kotoni ya. Mama dari Kotoni yang pokoknya Freddy ya. Iya. Untuk mamanya yang sedang dirawat di rumah sakit. Tiroid ya semua ya. Ya, tiroid agak parah lah, komplikasi sudah. Doakan kesehatan Mah dari Pak Andreas. Oke. Ada dari Bapak Ibu Saudara yang lain yang mau didoakan? Pak Tamrin. Ya, Pak. Kesehatan Pak Tamrin dan Ibu. Ya, Ibu Keluarga, Yasmin. Pak ya. Ibu Yasmin. Bang Jontel, ada yang mau didoakan, Contoh? Ya, kesehatan aja, pelayanan besok pindahan ke ruko baru ya. Oh iya, kapan tuh, Contoh? Besok jam 1 siang selesai ibadah, kami pindah semuanya. Dan dalam minggu ini juga saya harus izin RT dan lurah untuk supaya awal Oktober bisa kita ibadah tatap muka. Kalau seandainya diizinkan, berarti awal Oktober bisa ibadah tatap muka. Amin. Selamat menikmati ruko baru, Cuantau. Amin. Haleluya. Semangat, Contoh. Semangat. Ya, makasih, Ce. Biarlah dengan ruko yang baru, akan bertambah jemaat yang baru juga. Amin. Amin. Semangat lebih baru. Ya. Semangat ada yang baru. Amin. Asal Semangat jangan ya, pasangan untuk baru, Contoh ya. Cuantau, tak boleh. Berkade untuk Ozi. Iya. Selilis. Ya, oke. Kita doakan untuk yang di Lampung ya, untuk rencana pindahan besok dan juga pelayanan, beserta juga semua anggota jemaat yang ada di Lampung. Oke. Ada lagi dari Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan? Kesehatan kita semua lah ya, pasti ya. Kalau ada lagi pokok doa, kita boleh doa, sekalian kita akan tutup. Ya, untuk yang hadir hari ini dan juga untuk firman Tuhan lah ya yang sudah kita dengar, boleh Tuhan mampukan, boleh Tuhan tolong. Oke, kalau tidak ada saya ulangi ya tadi untuk doanya semua jemaat GAK lah ya untuk kesehatan kita semua, untuk kita semua yang hadir hari ini. Doakan secara khusus untuk Mama dari Kotoni yang masuk rumah sakit ya, masih dirawat, untuk kesehatan Pak Andreas dalam mahnya, Pak Tamrin, dan juga untuk pos PI Lampung ya, untuk Contoh Jontel beserta dengan tim. Oke, dengan pokok doa yang ada. Ibadah besok. Ya, untuk ibadah besok hari Tuhan juga tolong. Oke, semuanya kita akan berdoa bersama-sama. Nanti minta dengan kasih, Celilis akan tutup kita dalam doa ya, Ceh. Dan kita akan sambung dengan doa Bapa kami terakhir. Oke, dengan pokok doa yang ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Terima kasih bahwa malam Engkau bangkit ini. bagi kami Firman, Tuhan, bahwa Alkitab firman-Mu atas kasih adalah Tuhan, firman yang hidup, kebangkitan yang bagi begitu kami detail sungguh nyata, dan tanpa salah. dan kami Itu mengikut sungguh Tuhan, tidak ada yang sia-sia. memberikan Karena firman itu, biarlah bolehkan kami kami semua dalam hidup kami, secara khusus menggali jemaat firman GAK, Tuhan, bagi para menyelidiki firman Tuhan, dan membaca hal ini dan terus kami melakukan dalam pertahankan di dalam firman saat Tuhan. ini kami Tuhan, ingin kami terus sungguh berdoa menyerahkan untuk ibadah yang esok hari, menjaga berikanlah dia baik kekuatan, secara berikanlah online dia maupun secara kesehatan, offline bagi taruhlah para iman di Lampung, hatinya untuk boleh karena bersandar seluruh jemaat terkasih namanya yang sedang boleh mengikuti. kondisi Kami sangat berdoa lemah, juga untuk Tuhan tolong jantung, suasana paru, yang kami hadapi dengan tiroid, COVID bahkan yang terus juga menurun sehingga aktivitas kami seluruh jemaat bahkan pelayanan ibadah boleh Pak Andreas, menjadi rumahnya, lebih aktif lagi dan untuk tetap untuk kami besok sungguh Contoh menyerahkan ke dalam Yohanes Tuhan. bersama dengan tim Untuk di GAK Lampung akan Andreas beribadah juga dan boleh hadis itu terus mereka pulih akan maknya mengurus ya, perpindahan ke kembali ruko yang baru. keluarga besar Mari yang Tuhan ada di sini. menolong Tuhan tolong serta pengurusan Mama dari PRT dan Kotomi juga juga oleh kiranya Tuhan Tuhan nanti menjamah dan beri hikmat, Tuhan beri kuasa pertolongan Tuhan kepada mujizat Contoh, Tuhan memulai pasti dia, berdoa melindungi juga memang untuk yang Suster luar Tamri biasa
semua tim Tuhan juga mari sembuhkan Tuhan juga semuanya, memberikan Bapak. spirit Juga yang untuk sama, persiapan frekuensi roh yang sama untuk mereka boleh kiranya melayani semua Engkau. boleh berjalan dengan Juga baik, berdoa untuk ibadah besok hari, baik di sini dan juga di Lampung. Tuhan memberkati semua jemaat yang akan beribadah, yang sudah mendaftar, tidak ada halangan, semuanya sehat, semuanya di dalam pimpinan Tuhan, dan yang akan beribadah di rumah juga mempersiapkan diri sehingga sama-sama menikmati berkat Tuhan, yang di gereja, yang di rumah-rumah juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita berdoa ya. Bapak yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini, di mana kami masih diberi kesempatan boleh berkumpul walau secara online. Kami boleh belajar firman bersama-sama, dan kami sungguh bersyukur kami boleh menikmati firman itu, dan biarlah firman itu boleh tumbuh di dalam hati kami, dan boleh berbuah, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap doa yang sudah kami naikkan, dan kami percaya bahwa Tuhan mendengar, dan Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami sungguh menyerahkan setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati keluarga kami, bahkan untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Dan untuk esok hari kami sungguh menyerahkan ibadah umum, kiranya Tuhan yang memberkati setiap yang melayani, Tuhan yang memampukan, memperlengkapi, dan biarlah ibadah besok hari sungguh-sungguh boleh memberkati setiap kami, dan kami boleh memberikan waktu kami sepenuhnya untuk boleh mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dan kami sungguh menyerahkan malam hari ini untuk istirahat kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami, dan biarlah esok hari kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru untuk boleh menikmati Engkau dalam ibadah kami. Terima kasih. Dengarlah setiap seruan doa kami sungguh menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni Allah pada kami. Janganlah membawakan dalam pencobaan, lepaskan kami jahat, yang Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Persiapkan diri besok ibadah. Terima kasih, Musa. Melayani.